Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul. Salahi syai'in zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga gak bosan-bosan kita berdoa, mudah-mudahan wabah corona biar cepat-cepat ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah berikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala salatul kusufaini as-salatu li khusufil qamari wa kusufis syamsi sunnatun muakkadatun wa bil jama'ati afdalu wa hiya rak'atani wa kayfiyatuha an tanwiya salatal khusufi aw salatal kusufi thumma ba'dal iftitahi wa ta'awudhi taqra'ul fatihata wa tarka'u thumma tarfa'u ra'saka minar ruku'i thumma ta'tadilu thumma taqra'ul fatihata marratan thaniyatan thumma tarka'u wa ta'tadilu marratan thaniyatan thumma tasjudus sajadataini thumma tusalli rak'atan thaniyatan bi qiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini wa i'tidalaini wa sujudaini thumma tutimus salata kasairis salawati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan
pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Terutama Allah berikan banyak rahmat kepada kita, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita ya Bu. Fikih halaman 40 ada. Masih nyari-nyari aja Roman. Ada yang kitabnya belum ada? Ada ya? Nanti belum sempat belinya gitu. Ntar dibeliin ya Bu, sabar. Yang belum ada nebeng dulu sama sebelahnya. Sholatul kusufaini ya. Ini bicara tentang sholat gerhana gitu. Nanti secara umum memang disebutnya sholatul kusufaini, sholat dua gerhana. Padahal ada dua gerhana ya, gerhana matahari sama gerhana bulan gitu ya. Jadi as-sholatu li khusufil qamari wa kusufis syamsi. Jadi kalau bulan khusuf pakai kha, tapi kalau matahari kusuf pakai kaf gitu. Ini hukumnya sunnah muakkadah ya Bu. Sunnah muakkadah. Jadi walaupun dari sebagian kitab-kitab fikih menyebutkan khusufaini itu untuk lisyamsi wal qamari, untuk gerhana matahari dan bulan, tetapi wal afsahu, yang paling utama dibedakan tuh antara kusuf dengan khusyuf ya Bu. Kalau kusuf untuk matahari, kalau khusyuf untuk bulan ya. Gerhana matahari kusuf pakai kaf, kalau gerhana rembulan pakai khusuf pakai kha. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Ini asalnya dalam surah Fussilat ya Bu, ayat 37 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, lalu kita diperintahkan untuk sholat gerhana yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, itu bukan berarti nyembah matahari atau nyembah bulan. Dalam surah Fussilat ini dijelaskan wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Jadi pada tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Dan janganlah engkau bersujud kepada apa? Matahari dan bulan, tapi apa? Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Bersujudlah engkau kepada siapa? Yang telah menciptakan itu semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bukan apa? Bukan nyembah matahari, bukan nyembah bulan. Ketika ada perintah sholat kusuf dan khusyuf itu karena hakikatnya membesarkan Allah yang telah menciptakan langit, bumi, menciptakan siang, malam itu. Dalam hadis ya disebutkan bahwasanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Karena ketika itu Bu, Rasulullah kan udah di Madinah ya. Rasulullah anaknya berapa Bu? Ayo, ada yang ingat gak? Anak Rasulullah 7. Dari 2 istri doang Bu. Jadi istri pertama Rasulullah siapa? Khadijah. Anaknya berapa? 6. Mati semua. Kecuali 1 siapa? Fatimah. Jadi Rasulullah itu punya anak dari Siti Khadijah
Anak pertamanya namanya Qasim, laki-laki tuh. Lalu kedua Abdullah, gitu ya, Abdullah. Baru ada yang namanya anak perempuan, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah. Nih, anak pertama Qasim, meninggal masih kecil-kecil, gitu ya. Qasim meninggal masih kecil, Abdullah meninggal masih kecil. Lalu siapa lagi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum yang meninggal juga. Tapi yang hidup hanya Fatimah. Tapi dari istri yang lain, ya, dari Maria Kibtiyah, Rasulullah punya anak. Namanya siapa? Ibrahim. Namanya Ibrahim, makanya bagus tuh nama. Punya anak, nah kasih nama siapa? Qasim. Kasih nama siapa? Abdullah. Kasih nama Ibrahim. Kagak gaul. Nama begitu mah, gitu ya. Kasih nama anak siapa? Zainab. Kasih nama Ruqayyah. Kasih nama Ummi Kulsum atau Fatimah. Cakep itu. Nama anak-anak Nabi itu ada 7. Lalu ketika anak Nabi dari Maria Kibtiyah, yakni Ibrahim, dalam riwayat Ibrahim itu usianya hanya sampai 17 bulan. Ya. Dalam riwayat kalau nggak salah meninggal di tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi dia udah di Madinah nih. Jadi ketika dari masih kecil, emang kan kalau tradisi orang Arab, ketika anak lahir nggak disusuin sama ibunya, tapi disusuin sama ibu susuan. Rasulullah tinggal di Madinah, di kota ya. Nah itu anaknya Ibrahim ketika lahir lalu disusuin. Tapi Rasulullah tiap hari ngeliat tuh ke gunung. Karena kalau di gunung masih bersih udaranya, sehingga kualitas air susunya bagus. Tiap hari dijenguk. Tapi di bulan ke-17 daripada lahirnya Ibrahim itu meninggal. Nah, pas berbarengan dengan Ibrahim meninggal itu gerhana matahari. Orang-orang di Madinah menganggap bahwasanya gerhana matahari itu terjadi karena siapa? Karena meninggalnya anak Rasulullah, yaitu Ibrahim. Makanya Rasulullah dalam hadisnya menegaskan, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari, bulan, ayatani min ayatillah, adalah tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin. Matahari, bulan itu tidak tertutup karena matinya seseorang, wala li hayati, atau karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jikalau engkau melihat yang demikian itu, fasallu, ngapain? Salat. Lalu ngapain? Wad'u, berdoa. Hatta yankashifa ma bikum, sampai terbuka lagi itu gerhana. Jadi nggak ada hubungannya antara gerhana itu dengan hidup atau matinya seseorang. Ya, masyarakat Arab ketika itu melihatnya seperti itu. Wah, ini anak Nabi meninggal, Ibrahim, makanya matahari itu tertutup. Oh, tidak ada, nggak ada hubungannya. Karena hakikatnya itu adalah tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Disuruh tuh untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat gerhana tuh. Jadi hikmahnya banyak ini, Bu. Jadi hikmah daripada sholat gerhana itu adalah peringatan buat siapa? Buat para penyembah matahari dan para penyembah bulan. Karena nggak ada hubungannya. Karena hakikatnya yang mesti kita sembah adalah Allah. Jadi hukum sholat gerhana itu sunnah muakkadah, ya Bu. Sunnah muakkadah. Nah ini kapan mulain sholatnya? Mulain sholat gerhana itu yadkhulu fihima bibtida'it taghayyur, dimulai sejak berubahnya matahari atau bulan. Udah mulai tertutup. Kalau kita kan sekarang udah canggih teknologinya, kita udah dikasih tahu informasinya bahwasanya bisa terjadi gerhana matahari atau bulan di waktu-waktu yang sudah diketahui. Biasanya BMKG itu ngumumin bahwasanya akan terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan
di jam sekian. Nah itu kita udah siap-siap lah tuh. Nah, sholat gerhana itu sunnah hukumnya, sunnah muakkadah, tapi sunnah yang apa? Yang kuat gitu, yang derajatnya bukan hanya sekedar sunnah biasa gitu, sunnah muakkadah. Nah ini caranya bagaimana? Gitu ya, tata cara melaksanakan sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah khusuf, caranya bagaimana? Di sini Bu, di kitab yang kita pegang, yang ibu-ibu pegang itu, kaifiatnya disebutkan hanya satu kaifiat ya, karena ini yang paling afdol gitu ya. Yang paling afdol itu kaifiatnya ini yang kita sebutkan, wa kaifiyatuha antanwiya sholatul khusuf au sholatul kusuf. Yang pertama ya niat untuk sholat khusuf dan sholat kusuf. Ini kalau kita balikin lagi ke bicara tentang niat sholat ya Bu, saya tanya lagi nih, masih pada inget kagak? Kan ibu-ibu mah kan kuat ingetannya, kuat. Itu duit ditaruh di mana jadi ingat dia, kuat ingetannya. Sekarang saya tanya, ini udah liwat nih babnya. Kalau kita sholat, derajat niat ada berapa yo? Ayo, lupa ya, lu singkong, lu apa lagi? Lu ubi. Derajat niat dalam sholat ada tiga. Yang pertama sholat wajib. Derajat niatnya pertama sholat wajib itu wajib hukumnya dalam sholat fardu, qasad, ta'rud, dan ta'in. Ingat lagi nih? Belum dapat ingat. Qasad, ta'rud, ta'in di dalam niat mesti apa? Qasad itu apa? Menyengaja, diwakili dengan usolli. Ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati apa? Usolli. Itu apa namanya? Qasad, al-qasdu, menyengaja. Kalau dalam perukunan Melayu disebutkan ketika Allah, dalam hati nawaitu usolli, boleh itu. Lalu apa? Ta'rud lil fardiyah, sebut fardunya, usolli, salat subuh fardhu, sebut fardunya tuh. Lalu ta'in, sebut jenis salatnya, usolli fardhos subhi, udah tuh jadi tuh. Itu namanya salat fardu. Derajat salat yang pertama adalah salat fardu, qasad, ta'rud, dan ta'in. Lalu ini salat gerhana termasuk derajat niat sholat yang kedua. Karena sholat gerhana ini, karena hakikatnya sholat sunnah itu ada dua Bu. Ada sholat sunnah yang memiliki sabab, ada sholat sunnah yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki sabab, karena sabab tertentu maka kita sholat. Seperti ini, sholat apa? Gerhana. Karena ada gerhana maka sholat gerhana. Kalau ada waktunya maka sholatlah dia. Seperti apa? Duha ada waktunya nggak? Tahajud ada waktunya nggak? Tahajud siang boleh? Duha malam boleh? Ya bukan waktunya. Karena sholat sunnah itu ada yang ada sabab, ada yang ada waktunya. Kalau gerhana itu termasuk sholat sunnah yang memiliki sabab. Sholat sunnah yang memiliki sabab hanya dua dalam niatnya. Kalau sholat fardu derajat niatnya adalah qasad, ta'rud, dan ta'in. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya hanya apa? Qasad dan ta'in saja. Menyengaja lalu sebutkan sholatnya. Maka disebutnya di sini antanwiya sholatal khusuf au sholatal kusuf, yakni niat sholat khusuf gerhana bulan atau kusuf gerhana matahari. Tuh, usolli sunnatal khusufi atau usolli sunnatal kusufi. Oh, jadi makmum dia makmuman. Gitu ya Bu. Derajat yang ketiga, sholat yang kagak memiliki sabab dan sholat yang tidak memiliki waktu, yang disebut sebagai sholat sunnah kapan aja boleh selama bukan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kapan larangan sholat? Habis asar, habis subuh,
ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, dan ketika matahari lempeng. Yang nggak boleh sholat apa? Sholat yang kagak punya sabab dan sholat yang tidak punya waktu, yang disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Nah kalau ini kusub sama khusub, sholat apa? Sholat sunnah yang memiliki sabab. Jadi niatnya apa? Qasad dan ta'yin, menyengaja sholat dan sebutkan jenis sholatnya. Tsumma ba'dal iftitah, lalu setelah baca doa iftitah, wa ta'awud, dan ta'awud ini sunnah ya Bu. Jadi doa iftitah dibaca di seluruh sholat kecuali sholat jenazah. Jadi kalau ditanya ada kesunahan doa iftitah, di sholat apa doa iftitah dibaca? Seluruh sholat kecuali sholat jenazah. Tarawih baca nggak? Goroh. Kadang-kadang kagak baca tuh, imam juga kagak baca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitahnya nggak dibaca. Padahal sunnahnya apa? Sunnahnya doa iftitah itu dibaca seluruh sholat kecuali sholat jenazah. Duha baca nggak? Baca. Tahajud baca nggak? Baca. Itu sholat id baca juga, karena sholat id nggak baca juga tuh. Allahu Akbar, Allah langsung gitu baca. Jadi kecuali sholat jenazah yang lain baca tuh. Jadi ba'dal iftitah ta'awud, taqra'ul fatihah. Habis ta'awud baca fatihah, lalu baca surah. Wa tarka'u thumma tarfa'u ra'saka minar ruku'i thumma ta'dilu. Ya, ruku, lalu ngapain? I'tidal. Lalu apa? Tsumma taqra'ul Fatihah, baca Fatihah lagi. Jadi di dalam satu rakaat ada 2 kali baca Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian ruku, lalu i'tidal maratan tsaniyah, tsumma tasjudus sajdataini, sujud 2 kali, tsumma tusolli raka'atan tsaniyatan biqiyamain, lalu habis itu bangun. Jadi dalam satu rakaat berapa kali ruku? 2 kali. Nah itu kaifiat yang disebut di dalam kitab ini, itu kaifiat yang paling utama. Nah ini saya tambahin ya Bu, kaifiat sholat kusub dan sholat khusub itu thalathu kaifiyatin, ada 3 kaifiat. Yang pertama gimana? Al-ula antusalla raq'ataini, antusalliya raq'ataini kasunnatis subhi min ghairi tatwil. Salat 2 rakaat seperti salat sunnah subuh min ghairi tatwil, tanpa dipanjangin. Jadi kalau ketemu gerhana, kita mau salat gerhana, boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Tanpa 2 kali ruku, boleh nggak? Boleh kaifiatnya. Dewek boleh nggak? Boleh. Cuman utamanya memang berjamaah. Kita karena misalkan nih pas lagi gerhana, lagi pandemi corona, lalu kan misalkan ada himbauan untuk tidak apa, berkumpul dengan banyak orang, kayak akhirnya masjid nggak pada bikin, musola nggak pada bikin sholat gerhana, masjid nggak pada bikin sholat gerhana. Akhirnya karena kita tahu itu ada gerhana, lalu kita sholat gerhana dewek-dewek di rumah, boleh nggak? Boleh. Kaifiatnya bagaimana? Seperti ini, yaitu apa? Sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah subuh yang apa? Bi ghairi tatwil, min ghairi tatwil, tanpa dipanjangin, singkat aja. Misal usolli sunnatal khusuf fi raka'ataini lillahi ta'ala Allah. Salat selesai 2 rakaat, salam, udah cukup, boleh. Karena perintahnya memang tadi dalam hadis, fa idza ra'aitum dzalika, jikalau engkau melihat itu gerhana, maka apa? Fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Ini disunahkan untuk sholat dan disunahkan berdoa sampai kapan? Sampai gerhananya itu apa? Hilang. Kan bisa jadi gerhana itu ada yang lama, ada yang sebentar ya. Beberapa waktu yang lalu gerhana bulan tuh sampai 2 kali. Itu yang pertama sekitar kira-kira jam habis Isya. Itu di Masjid Al-Kautsar bikin tuh. Kebetulan saya disuruh mimpin. Nah itu habis Isya. Nah yang keduanya tuh jam
sebelum subuh di jam 2, sekitar jam 2an tuh sampai mau subuh tuh sekitar ada 2 jam tuh gerhananya. Pas yang habis Isya mah banyak yang ikut, yang jam 2 udah dipanggil-panggilin orang berapa mana ya katanya. Ya udah yang ada aja dah kan gitu. Jam 2 orang sedang enaknya tidur itu, jangankan jam 2 ya, yang udah hampir siang aja kadang-kadang kita belum bangun bayang subuh tuh. Jadi kaifiat yang pertama sholat 2 rakaat dengan singkat saja tuh. Yang kedua kaifiatnya antusolli rak'ataini, sholat 2 rakaat min ghairi tatwilin, tanpa memanjangkan sholatnya, bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin. Sama tuh kayak kaifiat yang tadi sebut, apa? Di setiap rakaat 2 kali ruku tuh. Fayakunu fi kulli rak'atin qiyamani, jadi setiap 1 rakaat 2 kali diri. Ya, ketika takbiratul ihram Allahu akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, lalu ruku. Habis ruku i'tidal. Habis i'tidal Fatihah lagi, baca surah, lalu ruku lagi. Habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Nah, di setiap rakaat 2 kali ruku. Jadi fayakunu fi kulli rak'atin qiyamani. Jadi di setiap 1 rakaat itu 2 kali berdiri ay qira'atani wa ruku'ani. Jadi 2 kali baca Fatihah dan 2 kali ruku. Wa tajibu qira'atul Fatihati fi kulli qiyamin. Fatihahnya wajib di setiap diri. Diri yang pertama ruku. Habis ruku i'tidal Fatihah. Jadi setiap berdiri itu 2 kali Fatihah. Dan kalau surahnya apa gimana? Sunnah. Kalau surahnya sunnah. Itu kaifiat yang pertama. Tetapi enggak dipanjangin tuh. Min ghairi tatwilin. Tanpa memanjangkan sholatnya. Jadi kalau kaifiat yang pertama tadi sholat sunnah khusuf atau khusufnya itu 2 rakaat udah selesai. Kalau ini yang kedua kaifiatnya dengan 2 kali ruku, 2 kali diri di dalam 1 rakaat itu, tetapi bacaannya tanpa dipanjangin. Yang ketiga wahiyal akmalu, inilah yang paling sempurna. Bagaimana kaifiatnya? Antusolliya rak'ataini bil kaifiyati tsaniyati. Sama kaifiatnya seperti kaifiat yang kedua, yaitu 2 kali ruku juga dan 2 kali berdiri di setiap sholatnya itu. Walakin ma'at tatwil, akan tetapi dengan memanjangkan sholatnya. Hikmahnya apa? Karena disunahkan afdolnya sholat gerhana itu selama gerhana kita sholat tuh. Selama gerhana kita kan perintah sholatnya timbang 2 rakaat. Iya, sholatnya timbang 2 rakaat, tapi diapain? Panjangin. Jadi selama itu apa? Selama itu gerhana, selama itu juga kita sholat. Kalau kita mampu, boro-boro ya. Boro-boro, terawih dipanjangin dikit, itu diomelin. Ini panjangin. Dengan apa kaifiatnya? Bil qiraati wat tatwili fir ruku'ati was sajdati bit tasbih. Jadi memanjangkan rakaatnya itu dengan cara apa? Memanjangkan bacaan, membanyakkan bacaan tasbih ruku dan membanyakkan bacaan tasbih sujud. Bagaimana? Miqdaru tatwili fil qiyam. Kira-kira ukuran lamanya berdiri itu di dalam sholat gerhana. Al-qiyamul awwalu, diri yang pertama tuh habis takbiratul ihram Allahu akbar, baca Fatihah. Habis baca Fatihah, apa yang dibaca? Sekira-kira suratul Baqarah au qadruha. Biar ada rasa-rasa juga dah. Al-Baqarah berapa ayat? 2 juz lebih. Tuh sekira-kira itu ya. Itu Nabi, kalau Nabi lakukan begitu. Jadi di rakaat pertama dirinya yang pertama Al-Baqarah, lalu ruku. Rukunya miqdaru tatwili fir ruku'ati, yang dibaca ketika dia ruku biar supaya rukunya itu panjang, biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah. Kira-kira rukunya itu sepanjang 100 ayat surah Al-Baqarah.
Ya, ini mah kalau mau sembahyang gerhana dari rumah kudu minum vitamin, gitu ya. Iya nggak? Biar bertenaga. Itu bacaan rukunya tuh. Ya bacaan rukunya ya sama, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuma banyaknya sekira-kira 100 ayat. Bukan 100 kali bacanya, tapi sekira-kira 100 ayat surah Al-Baqarah. Coba dah. Tapi kemarin waktu kita bikin di Al-Kautsar nggak sampai segitu. Sekira-kira kita ngitung juga jamaah kita. Khawatir jamaah kita ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, kan gitu ya. Oh, darah tinggi kan gak boleh lama-lama nungging, nyungsep dia kan gitu. Lalu diri yang kedua kira-kira surah Ali Imran. Ruku yang kedua kira-kira ya 80 ayat surah Al-Baqarah. Nah, masih banyak juga itu ya. Bisa 2 jam nih sembahyang. Nah, pokoknya kira-kira kan gerhana gitu. Dilihat gerhananya tuh. Nah, sekarang begini kira-kira. Ketika kita memulai sholat gerhana, setelah kita mulai sholat gerhana, tak tahu gerhananya hilang. Sedangkan kita masih sholat, boleh nggak? Boleh, karena apa? Yang kagak boleh kalau gerhananya udah hilang kita baru sholat. Kalau kita mulai sholatnya di awal gerhana, ternyata gerhananya cepat berlalu. Sedangkan kita belum selesai, baru rakaat pertama, ya selesaikan, gitu ya. Itu makanya kita jarang nih yang ngikutin kaifiat model sholat begini, mau jarang bener dah. Itu kadang-kadang sholat gerhana juga kita jarang. Pernah nggak? Ibu-ibu pernah ngikut sholat gerhana? Pernah? Ada yang belum ya? Ntar kalau yang belum pernah, ntar bu pulang dari sini sholat gerhana. Ntar laki yang nanya, lu ngaji di mana? Di sono di Darussaid. Lu berhenti ngaji di sono. Kayaknya lu ngaji di sono mungkin sinting kan. Jadi kalau praktek boleh nggak? Boleh. Minggu depan praktek ya. Oh jangan lah katanya. Lama katanya. Nanti dah kalau gerhana gitu kita praktek boleh. Kita bikin di sini misalkan gitu. Ibu-ibu ngumpul. Syaratnya ibu bobo baskom. Kondangan ya. Nah itu ya diri yang pertama surah Al-Baqarah kira-kira, diri yang kedua surah Al-Imran, lalu ruku, sujud, bangun rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua diri yang pertama kira-kira surah An-Nisa. Ruku yang pertama itu kira-kira 70 ayat ya surah Al-Baqarah. Lalu bangun habis Fatihah baca surah Al-Maidah. Nah, ruku yang kedua kira-kira khamsina ayatan minha, kira-kira 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Lama dan ini bener-bener lama nih. Ini yang dikata sholat lama ini bener gitu. Sholat tasbih juga kalah ini mah dah. Ya itu. Jadi kayak begitu tuh kiranya kalau misalkan emang bener-bener panjang ya kayak begitu. Nah di sini disunahkan ya. Wa yusannu ayyajharul imamu bil qiraati fil khusufi dunal kusuf. Disunahkan menjaharkan bacaan ketika sholat gerhana bulan, bukan di gerhana matahari. Kalau gerhana matahari sunnahnya sir, karena dikerjain kapan? Siang gitu. Kerjain siang tuh. Kan sholat siang itu apa? Sir. Sholat yang malam itu jahar. Kayak maghrib, isya, subuh itu jahar. Ya, kalau gerhana bulan ada siang atau malam? Malam. Ya makanya bacanya jahar. Itu disunahkan untuk baca jahar. Tsumma yakhtuba ba'da sholati khutbataini ka khutbatayil jumu'ah. Lalu disunahkan untuk berkhutbah setelah sholat 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Yahutsun nasa fihima ala taubati minadz dzunubi wa ala fi'lil khairi min shadaqatin wa ghairiha. Nah, mencakup di dalam isi daripada khutbah yang disampaikan ketika sholat gerhana itu apa kira-kira? Alat taubati minad dunub, perintah untuk senantiasa bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita tuh. Wa ala fi'lil khairi, dan juga perintah untuk mengerjakan
min shadaqatin au ghairiha, di antaranya adalah sedekah dan yang lainnya. Tuh, jadi kalau salat gerhana bawa duit. Oh, tadi saya bawa baskom tuh. Bawa duit. Maksudnya apa? Sedekah. Karena itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kita. Hakikatnya bisa jadi tanda kekuasaannya itu berhubungan dengan ada hikmah yang bisa kita ambil. Ini ada apa ya gerhana begini? Kan gitu. Pasti itu ada hikmah dari Allah. Makanya apa? Karena kita nggak tahu hikmahnya seperti apa, perintahnya adalah senantiasa untuk apa? Bertobat kepada Allah, lalu berbuat baik dengan sedekah dan lain sebagainya. Mau gerhana baik diumpetin. Gimana? Kolong, takut belang katanya. Ya, orang Buting juga ya. Orang Buting diapain? Masukin kolong. Berabe amat, beranak taruh dia di kolong. Kan gitu. Orang dulu ya. Kan akhirnya dengan sendirinya apa? Hilang. Karena apa? Pemahaman agamanya makin dicerahkan. Kan gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan itu yang sifatnya di luar daripada syariat tuh. Gitu. Jangan lagi percaya begitu. Justru malah dengan begitu kita ngapain? Banyak-banyak berdoa tuh. Jadi khutbah 2 kali tuh. Khutbah 2 kali, lalu di dalam khutbah itu ada nasihat tentang bagaimana bertobat daripada dosa-dosa kita dan juga bagaimana berbuat kebaikan, yakni bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ini khutbahnya seperti khutbah Jumat di dalam hal rukun, bukan di dalam hal sunnah. Apa rukun khutbah? Apa? Pujian kepada Allah, ya enggak? Salawat, nasihat takwa, membaca ayat Al-Quran, dan juga mendoakan muslimin dan muslimat. Pun khutbah mesti dibaca juga seperti khutbah Jumat. Kalau sholatnya berjamaah, disunahkan juga sholat gerhana itu munfarid, gitu ya. Misalkan nggak ada yang ngerjain munfarid, tapi khutbah nggak? Janganlah sholat sendirian lah khutbah. Pengen mau dengerin sholat gerhana sendirian. Katanya habis sholat gerhana kan ada sunnah khutbah, dari khutbah habis sholat sunnah dia khutbah diri. Depannya kagak ada orang. Kira-kira bagaimana itu ya? Ya jangan. Jadi kesunahannya itu kalau apa? Kalau sholat berjamaah. Lalu pertanyaannya, kalau dia berjamaah tapi dalam jumlah yang sedikit, ya kan tidak ada syarat ya. Kalau sholat Jumat memang ada syarat, sholat Jumat itu minimal kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 40 orang. Tapi kalau misalkan ini sholat gerhana itu nggak ada yang namanya 2 orang udah apa? Berjamaah, ada 2 orang ya jamaah, 3 orang jamaah. Kalau itu khutbah nggak? Khutbah juga diri dia. Tapi bahkan dalam riwayat dalam pendapat yang lain bukan 2 khutbah tapi khutbah. Hanya khutbah saja, diri sekali yang udah jadi, boleh. Tapi afdolnya adalah dengan 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Walaupun jamaahnya cuma 2 orang, berdiri dia untuk khutbah. Tapi jangan banget nyaring. Jamaahnya cuma 2 pakai speaker, gitu ya. Kagak urup ya gitu ya. Cukup aja yang dengar siapa dia. Kalau banyakan dikit ya kerasan dikit suaranya. Nah itu bagian daripada sholat 2 gerhana, yaitu sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Ibu-ibu ada yang belum pernah sholat gerhana? Ada? Aku malu katanya. Belum pernah ya? Ada yang belum pernah gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan gerhana lalu dalam keadaan tidak berhalangan, ikut aja. Atau kalau nggak ikut, bikin dah di mana? Di lingkungan aja yang kecil aja. Kalau misalkan minta sholat gerhana sama suami berjamaah kan itu, buru-buru di rumah. Mau yang wajib ya nggak pernah ngajak jamaah, apalagi sholat sunnah katanya gitu. Ya jangan begitu Bu. Doanya mudah-mudahan kita bisa diajak berjamaah sama suami kan begitu ya. Iya. Jadi sholat gerhana inilah yang menjadi kesunahan yang muakkadah
karena memang mengingat akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan hidup dan matinya seseorang. Gitu. Itu dibantah, Bu. Jangan dihubung-hubungkan. Kan gitu ya. Apalagi ada hal-hal yang sifatnya kayak tadi tuh, gerhana orang bunting ngumpet, kan gitu. Ada bayi diumpetin dan sebagainya. Kan gitu. Kepercayaan yang seperti itu akan merusak daripada apa? Akidah kita. Gitu. Jadi hal-hal yang merusak akidah ketika itu bertentangan dengan syariat, ya boleh kita apain? Kita hilangin. Tapi kalau misalkan dihilangkannya itu terlalu frontal, khawatir akan menjadi kesinggungan dan salah paham, pelan-pelan kan gitu ya. Geser pemahaman itu dengan dimasukkan nilai-nilai agama gitu. Kalau langsung juga kan orang marah juga ya. Kan gitu. Kalau ada tradisi di masyarakat kita yang udah biasa dilakukan, lalu kita mau hilangin, tapi kita dengan kasar caranya, orang juga akan tersinggung. Pelan-pelan aja. Itu ya, Bu. Hikmatu sholatil kusufaini, adapun hikmah daripada salat kusuf nanti insyaallah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ada pertanyaan, Bu? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya dapat surat nih. Pakai amplop tadi. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah boleh bertayamum sedangkan saya lagi sakit, sesak napas, atau tidak kuat berjalan untuk mengambil air wudhu? Terima kasih jawabannya. Belum dijawab. Terima kasih aja dia. Waktu bab tayamum masih ingat ya, Bu? Tayamum, ya, Al-Quran menyebutkan wa in kuntum mardo au ala safarin. Jadi orang itu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh apa? Patayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dia dengan tanah debu yang baik, yang bagus, yang suci. Itu boleh. Kalau dibolehkannya orang tayamum itu gara-gara kagak ada air, lalu yang kedua tayamum itu gara-gara sakit. Kalau nggak ada air itu apakah murni nggak ada airnya seperti apa? Bisa jadi memang ketiadaan air. Ada air nih, tapi tibang bakal minum doang. Kalau kita kagak minum, ya kehausan, dehidrasi, penyakit dan sebagainya, ya maka apa? Tayamum saja. Ini ada air, kita udah minum, udah cukup minum, tapi ada air kita cukup bakal wudhu. Lalu ada orang ngapain? Minta air, dia kehausan, kita kasih nggak? Lihat dulu orangnya siapa. Yang kagak boleh dikasih air itu walaupun dia kehausan siapa, Bu? Kalau dalam fikih disebutkan tarikus sholah. Tarikus, orang yang kagak sembahyang. Jangan dibagi air dia. Kalau kata Nabi itu. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat lalu dia dibunuh, halal darahnya. Tuh, saking apanya? Saking pentingnya urusan sholat tuh, Bu. Makanya ibu di rumah tetangga nih, kalau ada tetangga yang gak sembahyang, bunuh aja, Bu. Dapat pahala ibu gede. Cuman abis itu, polisi datang, tangkap ya, Bu, gegares ditangkap. Iya, maksudnya apa? Kan orang kehausan ya. Orang kehausan kan kita sebagai apa? Manusia punya rasa apa? Kemanusiaan. Apa orang haus kasih minum. Sedangkan itu air kita pakai bakal wudhu. Emang segitu-gitu cukup bakal wudhu dah. Tapi ada yang kehausan. Kalau yang kehausan adalah orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang biasa saja ketika dia nggak sholat, itu menjadi dikasih air minum dah. Kita bakal wudhu aja. Kita nggak dosa yang begitu mah. Gitu ya. Kan banyak tuh ya kategorinya, ada tarikus sholat atau al-kalbul akur. Anjing galak tuh, Bu. Anjing gila. Walaupun dia kehausan, anjing galak, anjing gila, jangan kasih minum. Kalau anjing yang kagak galak, yang kagak gila, kita kasih minum, pahalanya gede kita. Itu anjing jangan dimusuhin. Anjing dimusuhin mulu. Gitu. Takut ya kita. Takut, Bu. Nah itu kalau nggak ada air,
ketiadaan air, atau ada air kitanya nggak boleh kena air, itu ya kan gitu. Karena apa? Karena sakit, atau terlalu dingin, atau terlalu panas. Kita mau wudhu nggak ada air, kecuali air apa? Panas, melepuh. Atau kita mau wudhu nggak ada air, kecuali ada air, tapi air apa? Dingin, lebeku kita. Nah sekarang kalau sakit, kategorinya sakit yang mana yang mesti tayamum? Fikih sangat menghargai, bicaranya bukan hanya bicara hukum fikih saja, tetapi ada hubungannya dengan ilmu kesehatan. Nah disebut bi khabarit tabibi, dengan kabar informasi yang didapatkan dari tabib. Siapa? Dokter, ahli kesehatan. Bu, ibu ini nggak boleh kena air ya. Kalau kena air, penyakit ibu tambah parah. Makanya untuk sementara ibu jangan kena air dulu. Kata si pasiennya, emang biasa pak, saya memang nggak kena air, emang kayak kucing dapur, saya kagak mandi-mandi. Atau kata dokter, bu, ibu nggak boleh kena air dulu. Ibu kalau kena air ini mati. Lah dokter, istilah kata itu dalam fikih ada begitu bu, bi khabarit tabib, ibu nggak boleh kena air kecuali apa? Maut. Gitu. Atau ketika kena air, fungsi organ tubuhnya jadi berkurang gara-gara kena air tuh, gitu ya, makin parah penyakitnya, maka itu boleh tayamum. Nah sekarang kalau penyakitnya di sini ampeg, nah ini ampeg kan? Apakah boleh tayamum sedangkan saya lagi sakit sesak napas? Sesak napas emang apa? Ampeg, bengek. Ya ini penyakit orang susah nih, bengek. Napas Senin Kemis gitu ya, ngik kayak gitu. Atau ada dua nih, saya lagi bengek atau kagak kuat jalan. Kira-kira boleh nggak tayamum? Tadi kategori tayamum itu bisa terjawab aja ya bu ya. Bahwasanya kebolehan orang tayamum gara-gara sakit, jikalau dia wudhu maka penyakitnya tambah parah. Atau yang kedua, penyakitnya akan nimbul penyakit baru. Ya. Jadi karena wudhu dia jadi timbul penyakit baru. Atau karena wudhu fungsi organ tubuhnya berkurang. Atau yang keempat, ketika dia sakit kena air langsung mati. Ya. Maka itu dibolehkan tayamum. Tapi jikalau hanya sakitnya itu tidak mudarat jikalau kena air, maka kewajibannya tetap berwudu. Gitu ya bu. Ini kena air, ada nggak orang kena air mati? Lah bisa kena air storen, lo mati nih. Air storen itu bukan karena kena airnya ya, ketiban torennya. Nah, gitu. Jadi kategorinya begitu, bisa terjawab langsung ya. Jadi kalau memang penyakitnya tidak menambah parah karena berwudu, atau karena nimbul penyakit baru, atau kurangnya kurangnya fungsi organ tubuh gara-gara kena air, atau bisa jadi menimbulkan kematian, maka kewajibannya tetap berwudu. Begitulah kiranya jawabannya si penanya, saya nggak sebut namanya, kan gitu ya. Karena soalnya ngomongin bengek, kita kalau disebut namanya, lu bengek ya katanya. Jelek banget itu, teknologi udah canggih, penyakit masih bengek aja kan gitu. Jadi nggak enak ya bu ya, kalau disebut penyakitnya, nggak sebut orangnya nggak usah. Mudah-mudahan jawabannya ada manfaatnya. Andai kata kurang ya nanti kita tanya lagi sama guru-guru kita yang lain. Itu ya bu. Atuh doang itu. Ya kan suruh nulis kemarin ya, kalau silakan ya. Mungkin hari ini belum sempat nulis. Tadi pagi-pagi mau nulis pulpennya hilang, emang kagak sekolah. Bocah sekolah aja pulpen bisa hilang ya. Apalagi kagak sekolah. Kagak pernah megang pulpen, kagak punya kali kan gitu. Insya Allah minggu depan gitu ya. Kalau ada pertanyaan ditulis aja nggak apa-apa. Bukan nantangin ya. Ya kalau bisa saya jawab. Buat apa diskusi kita gitu. Makasih ya bu, cukup ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki.
Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.